Oke, kita jelaskan latihan tadi melalui video ini, di mana untuk program yang di-share tadi, ya. Nah, ini berarti pertama-tama jangan lupa kita buatkan dulu header file kita, ya. Jadi bisa ada include string.h, include iostream.h, dan include stdio.h, include conio.h, ya. Nah, itu yang harus ditambahkan di awal. Kemudian jangan lupa void main-nya untuk fungsi utama, dan biasa setelah void main berarti diawali dengan kurung kurawal untuk body of program. Clear screen, ya, CLR SCR. Oke, salah ketik di sini. Nah, ini yang paling penting, harus dideklarasikan semua variabel yang digunakan. Kita lihat untuk menginputkan data, variabel yang digunakan di sini ada nomor BP, nama, dan nilai. Nomor BP, nama, dan nilai ini adalah variabel array dengan tipe data string, berarti kita deklarasikan dengan tipe data char. Ya, ini dia ada nomor BP. Nah, untuk kurung kurawal pertama itu menandakan adalah jumlah data yang akan ditampung. Nah, kita misalkan di sini kita nanti akan menampung 10 data, 10 nomor BP. Kemudian tanda kurung siku yang kedua itu menandakan adalah maksimum panjang karakter untuk nomor BP. Di sini kita set juga 10. Kemudian untuk nama, nah kalau tadi nomor BP misalnya kita sediakan tempat sebanyak 10 data, berarti untuk namanya juga 10, maka kita samakan indeks array-nya. Jadi untuk nomor BP indeks array-nya 10, nama berarti juga 10. Nah, yang sementara yang ini adalah panjang karakter untuk nama, kita anggap 15 karakter. Status juga begitu nanti, karena di sini di program nanti ada status kan ya. Ini seluruh. Jadi kita kan mau di atas kita harus deklarasikan di awal seluruh variabel yang digunakan. Di sini juga ada status, nanti ada nil juga, ya, ada MAD juga. Nah, berarti kita deklarasikan di awal terlebih dahulu. Status juga berarti indeksnya 10 sama dengan nomor BP dan nama. Nah, tapi karena tadi statusnya nanti ada G, ya, untuk gagal gitu ya. Kemudian ada L untuk lulus, berarti kan hanya 1 digit. Nah, di sini oke lah, boleh 5 atau 3 juga boleh. Dan jangan lupa, karena kita menggunakan variabel masih ada data MAD, ya udah deklarasikan juga MAD sama dengan Y, kita set dulu di sini. Nah, berarti tetap harus dideklarasikan. Nah, di sini kita lihat nomor BP, nama, dan status itu adalah variabel array string, sementara MAD string biasa. Itu boleh kita gabungkan mendeklarasikannya dalam satu baris, ya. Nah, kemudian begitu juga dengan variabel yang bertipe angka di sini. Kita perhatikan di program kita yang bertipe angka di sini ada nilai, berarti ya. Maka kita deklarasikan nilai dengan indeks yang sama juga. Jadi kalau nomor BP, nama, dan status indeksnya 10, berarti nilai juga indeksnya 10. Cuman bedanya tidak ada panjang karakter. Kenapa? Karena tipe datanya angka. Di sini kita pakai float. Jadi untuk tipe data angka, kurung sikunya hanya 1 menandakan indeks. Tapi untuk tipe data huruf, kurung sikunya 2 pasang. Yang satu indeksnya, yang satu adalah maksimum panjang karakternya. Oke? Nah, kemudian selain nilai, ada lagi kita cek di program-program kita apalagi variabel yang angka. Ini tadi nilai ya. Kemudian apa lagi? Di sini kita lihat ada JML, ada JL, ada JG. Nah, berarti itu juga tipe data angka. Nah, maka di sini ada JML, JL, dan JG. JML, JL, dan JG. Di program kita dia tidak berindeks, berarti dia variabel biasa. Nanti akan dijelaskan juga apa fungsi masing-masingnya JML, JG, dan JL ini. Ya, nah tapi juga boleh digabung dia dengan mendeklarasikannya dengan variable array. Oke, mungkin tadi kalau nggak salah kita pakai nil aja ya, bukan nilai. Jadi di sini juga nil. Oke, nah kemudian untuk indeksnya kan kita pakai i, jangan lupa kita deklarasikan juga cukup dengan menggunakan tipe data integer. Nah berarti ini harus dideklarasikan terlebih dahulu. Ya, nah baru kita masukkan program yang tadi. Ini adalah program untuk input datanya selama MAD sama dengan Y besar.
OR, MAD sama dengan Y kecil. Ini kan di algo 1 kita belajar kemarin ya. Nah, kita masukkan nih. Cout, nomor BP, Cin, nomor BPI. Ingat, karena tadi dia dideklarasikan sebagai variable array, maka dia di sini juga harus berindeks pakai I. Jadi nomor BP, nama, status, sama nil itu semua adalah variable array. Ini dia nomor BP, nama, nil, kemudian nanti status berdasarkan nil. Maka di sini tadi dirubah ya. Jadi nil memang dipakai di sini. Jika nilnya kecil dari 60, maka statusnya juga karena nanti dia di dalam tabel. Berarti kan untuk satu nama, satu nomor BP, satu nilai, satu status. Makanya dia juga pasti berindeks. Jadi kalau nama, nomor BP dan nil sudah variabel berindeks, maka statusnya pasti juga menjadi variabel yang berindeks. Ya. Nah, terus berarti di sini yang mungkin yang ditanyakan ini JML++ fungsinya untuk apa? Sama dengan yang di algo 1 kemarin. Untuk mengetahui berapa jumlah data yang sudah kita masukkan. Jadi begitu dimasukkan nomor BP, nama dan nilai, maka JML jadi plus-plus. Ya, artinya di sini JML kalau di awal nilainya sama dengan 0. Jadi di sini boleh juga sih sebenarnya dideklarasikan sama dengan 0 semua ini, ya. Oke, jadi di awal tadi nilainya 0, tapi begitu dimasukkan nomor BP, nama, dan nilai untuk satu mahasiswa, maka JML dibaca JML++, berarti nilainya 1. Ya. Nah, kemudian I juga I++, jangan lupa nanti untuk data yang kedua. Jadi nanti I berikutnya adalah 2, masih memenuhi eh, sebentar, I++ 2 ya. Nah, kemudian ditanya, apakah masih ada data? Iya, kalau ada data, kalau kita jawab dengan iya, berarti kembali ke sini, berarti ya, maka masuk data yang kedua. Begitu masuk data yang kedua, maka JML sekarang tambah 1, jadi 2. I kita juga jadi 2. Masih ada data lagi, kalau kita jawab iya juga, maka input data yang ketiga, nomor BP-nya. Berarti JML plus jadi 3, I juga jadi 3. Sampai nanti akhirnya kita jawab sudah tidak, masih ada data lagi, kita jawab tidak. Kalau tadi kita sudah menginputkan data sebanyak 3, maka JML kita terakhir tadi nilainya 3, I kita terakhir tadi juga nilainya 3. Tahu kalau misalnya kita memasukkan data sampai 5 kali, 5 orang siswa, maka JML terakhir nilainya adalah 5, I-nya juga 5. Nah, itu untuk proses input data. Nah, sekarang kita cetak lagi. Nah, mulai kita mencetak nih seperti yang dijelaskan ya. Itu cetak berarti kita cetak judul tabel dulu. Judul tabel tidak boleh di dalam looping karena judul tabel hanya satu kali kita cetak. Maka di luar dari looping. Nah, baru kita di sini untuk mencetak nilai atau isi dari tabel kita letakkan dalam looping. Kenapa? Karena isi tabel akan dicetak berulang-ulang barisnya. Tadi kalau kita memasukkan 3 siswa berarti akan ada 3 nama, 3 nomor BP, 3 nilai, 3 status kan begitu ya, atau 3 baris nanti. Nah, makanya sekarang ini kita buat for-nya dari 0 sampai I kecil dari JML. JML kita kan tadi JML kita kan 3 ya. Berarti dimulai dari 0, 1, 2. Nah, berarti kan 3 tuh. Maka akan dicetak 3 baris atau 3 nama, 3 nomor BP, 3 nilai. Nah, jumlah mahasiswa ini ya, kita dapatkan tadi JML. Nah, JML tadi kan terakhir kalau kita masukkan data 3 ya kan 3. Jadi jumlah mahasiswa yang kita masukkan ada 3. Nah, jumlah lulus itu JL kita dapatkan di sini tadi. Jadi kalau ada yang statusnya G, maka JG tambah 1. Kalau ada yang statusnya L, maka JL-nya tambah 1. Jadi kalau misalnya nanti ada yang lulus 2 orang, maka JG nilainya 2. Kalau ada yang lulusnya 1 orang, maka JL nilainya, yang gagal nih ya. Jika ada yang gagal 2, maka JG 2. Kalau ada yang lulusnya 1, maka JL 1. Dia pasti nanti akan nilainya akan sama dengan total jumlah yang kita masukkan. Jadi kalau misalnya kita masukkan tadi 3 orang siswa, maka pasti jumlah gagal sama jumlah lulus itu juga 3 nanti. Misalnya bisa jadi jumlah gagalnya 1, jumlah lulus 2. Atau jumlah gagalnya 0, jumlah lulusnya 3. Nggak mungkin kita masukkan data 5 siswa, tapi jumlah gagalnya 5, jumlah lulusnya 8. Nggak mungkin ya, karena ada dalam loop ini. Nah, itu gunanya kita meletakkan JG++ dan JL++ di sini. Jadi JG++ untuk menghitung berapa yang statusnya gagal, kalau JL++
berapa yang statusnya lulus. Oke, sekian dulu. Terima kasih.